Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang Jumat yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah kita bisa memasuki bulan keramat bagi bangsa Indonesia dan juga bagi Az-Zaitun. Agustus hari ini Jumat tanggal 7. Kemudian nanti 17 Agustus hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian setelah itu 10 hari lagi 27 Agustus Az-Zaitun diresmikan oleh Presiden Habibie. Jadi di Agustus ini setiap tanggal 7 itu ada tanggal yang ada angka 7-nya, itu ada kejadian-kejadian besar untuk Indonesia maupun untuk Az-Zaitun. Itu angka berurutan 7, kemudian 17, 1 tambah 7, 8, kemudian lanjutannya 2 tambah 7, 9. Jadi 7, 8, 9. Jadi kita anggap hari keramat. Mengapa keramat? Penuh karomah. Jadi keramat itu karomah, jangan dimaknai macam-macam. Oh ini hari keramat, wah klinik, bukan. Masa karomah klinik? Karomah itu karim, mukarram. Jadi terhormat, punya kehormatan. Bangsa Indonesia punya kehormatan dengan 17 Agustus. Kalau sekarang kita berjuang mempertahankan Indonesia dalam situasi seperti ini mempertahankan karomah, mempertahankan keramat. Orang Indonesia kalau berbahasa Arab fasih, tapi berbahasa Indonesia juga fasih, keramat. Kemudian Agustus 27 di akhir milenium kedua memasuki milenium ketiga, lahir suatu pendidikan yang namanya Az-Zaitun, keramat juga. Kita orang-orang Az-Zaitun memiliki keramat, karomah. Apakah dipilih? Tidak. Ini karomah itu nggak pernah dipilih. 17 Agustus tidak pernah dipilih. Ringan saja Soekarno-Hatta memproklamirkan, walaupun sebelumnya didesak-desak oleh para pemuda, sampai waktunya 17 Agustus tanpa didesak keluar proklamasi. 27 Agustus bukan Az-Zaitun yang menentukan. Presiden Habibie yang memilih tanggal itu dan jadilah diproklamirkan berdirinya Ma'had Az-Zaitun 27 Agustus 89. Kita mempertahankan Indonesia satu kewajiban. Mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan dasar-dasar negaranya. Mengapa saya mengatakan dasar-dasar? Karena dasar-dasar negara Indonesia itu tersimpul dalam sebuah nama yang kemudian diistilahkan Pancasila. Isinya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dasar, semuanya berpusat kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada di Indonesia tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mengapa? Karena dasarnya seperti itu. Katakanlah kalau itu disimpulkan agama. Kemudian kemanusiaan dan persatuan Indonesia itulah nasional Indonesia. Kemudian kerakyatan itulah demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia kalau dibaca daripada dasar Indonesia yang berbunyi kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya, wakil-wakil itulah yang menentukan apa yang akan digagas untuk Indonesia. Wujudlah majelis permusyawaratan rakyat. Disitulah menentukan gagasan-gagasan yang dinamakan haluan negara, bukan haluan ideologi. Terbalik, ideologi jangan dijadikan haluan. Ideologi dijadikan dasar negara, yang menentukan haluan negara itu nanti adalah perwakilan yang ditunjuk. Demokrasi perwakilan. Selama kita melenceng dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, tidak bakalan menemukan apa yang diajak wujudkan, mewujudkan satu keadilan sosial. Tidak mungkin. Mengapa? Demokrasinya melenceng daripada demokrasi perwakilan. Itu dasar negara itu. Maka harus dikembalikan. Dan baru bangsa Indonesia dan negara dan pemerintah mempunyai haluan negara. Negara tanpa haluan bagaimana? Yang ngalor ngidul, ngetan bali ngulon, merono mrene mung sak paran-paran. Ya usah karepe dhewe. Nah itu. Artinya kemanusiaan adil beradab, persatuan, kerakyatan, itulah nasionalis Indonesia, nasionalisme Indonesia. Maka untuk apa semua itu? Untuk mewujudkan keadilan sosial. Kalau dulu Bung Karno tidak membuat gagasan Nasakom, tapi dirubah Nasasos. Nah, mungkin bangsa Indonesia akan menerima. Mengapa? Sosialisme Indonesia itu beda, bukan komunis. Mewujudkan satu keadilan sosial, itulah sosialisme Indonesia. Bertuhan, berkemanusiaan, berpersatuan, berdemokrasi, perwakilan. Nah, saudara-saudara, memang hari ke hari kita harus ingatkan. Diingatkan di Al-Hayat, sumber kehidupan. Diingatkan di Rahmatan lil Alamin untuk semua manusia. Selama masih seperti ini, maka terjadilah ngalor ngidul, ngetan bali ngulon, mrono mrene mung sak paran-paran mbuh nang di tujuane. Orang duwe haluan negara. Oleh sebab itu 17 Agustus ini mari kita peringati dengan sederhana, tapi tetap hanya tanpa pawai. Kalau bisa setengah jam saja. Pasukan pengibar bendera merah putih jangan terlalu megal-megol terus. Cepat, tap, rut, selesai. Jangan pap, habis-habisi waktu musim corona, cepat.
jalan cepat, naikkan cepat, gerakan cepat. Menghadapi corona harus protokol cepat. Hadirin, kita masuk kepada pendidikan memulai dengan tatap muka seperti biasa. Ini bukan satu keberanian, kelaziman saja. Namun kita harus disiplin. Disiplin. Corona ini tidak ada obatnya sampai sekarang. Belum ada vaksinnya sampai sekarang. Yang bisa mengatasi kita hanya disiplin. Protokol yang telah ditetapkan, jangan karena ada pengawas. Untuk dirimu, pegang itu semua. Oh, ini ada syekh, pakai. Oh, ini tidak ada, gerombol-gerombol. Itu namanya tidak disiplin. Tuh, di ujung saja, duduknya rapat-rapat, nyandar, rapat-rapat. Nah, ini tidak disiplin. Siapa yang tidak disiplin, banyak kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Disiplin. Guru jangan hanya sekedar mengajar. Masuk kelas, manajemen classroomnya harus teliti. Yang pertama, tanyakan pada anak-anakmu, anak didikmu, pelajar semua, mana air minum? Siapa tidak membawa air minum, suruh ambil. Air minum ini penting supaya kita tidak dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi, kita menggigil, kekurangan air dan sebagainya, masuklah itu yang namanya korini. Kalau corona itu jauh, sudah masuk korini itu. Bahaya itu. Setelah begitu, guru sebelum segala sesuatunya, masker ditengok. Bawa masker tidak, pakai masker tidak. Setelah itu tangan bersih tidak, cuci tangan terus. Di mana-mana di Al-Zaitun ini ada tempat cuci tangan. Sudah disemprot belum kelas sebelum masuk? Dan pulang atau pergi masuk itu jangan bergerombol. Ini harus selalu diingatkan oleh guru. Guru jangan hanya seperti tukang pos, menyampaikan selesai pulang, nggak pernah tahu apa isi suratnya. Guru adalah membawa misi agar anak ini tetap sehat, mampu menerima tunjuk ajar, mampu belajar bersama. Kita sanggup menyelenggarakan ini karena lingkungan kita ada protokol yang harus ditaati. Nah, satu, guru. Majelis guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua bertanggung jawab. Kalau ada yang flu dan lain-lain, cepat bawa diisolasi di perkhidmatan kesehatan. Jangan pakai nunggu berapa menit. Ada dehem, bangkis, tarik. Nanti dokter itu, bagian dokter itu. Mau dikasih obat apa, serahkan dokter. Dokter kita sudah 25 tahun mengurusi kita. Saya percaya ke dokter kita. Maka obat apapun yang diberi dokter ditelan. Syekh fanatik. Andainya dokter kita ini ngasih peringkilan kambing, ditelan. Kenapa? Dari dokter ada semangat. Nah itu. Yang kedua, kedua apa ketiga ini? Ketiga,
Guru sandaran bulan September harus sudah mulai menerima ihsan. Jangan bulan Agustus baru melangkah. Artinya man yazro yaksud. Jangan yaksud qabla zar'i. Manen sebelum nanem itu tidak rasional. Nandur baru manen, kerja baru dapat ihsan. Bulan September mulai dapat ihsan. Ihsannya sampai batas tertentu 75%. Nanti bulan setelah oleh majelis guru, oleh kepala sekolah dinilai oh bagus, oleh mudabir asrama oh bagus, dalam tempo beberapa bagus, baru di 100%-kan. Kemudian pada bulan Agustus, pilih mau tiap Muharram atau setiap Agustus. Kalau saya memilih setiap Agustus, kalau enggak tanggal awal, ya tanggal akhir yang ada 7-nya. Itu turun ihsan ke-14 mulai sekarang. Siapa yang mendapatkannya? Yang bekerja, yang ada, yang ngajar di kampus Az-Zaitun, guru, karyawan, dan lain-lain sebangsanya. Itu ada ihsan ke-14. Yang ke-13 tetapkan di bulan Idul Fitri. Yang ke-14 ditetapkan di Agustus 27. Alhamdulillah. Zikir yang paling bagus itu alhamdulillah. Mengapa? Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah itu sudah dasar kita. Orang Islam itu apa? Harus bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah, yang lain tahmid. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi doa itu alhamdulillah yang paling itu manjur itu. Kena kudis alhamdulillah, mudah-mudahan sembuh. Artinya nerimo ing pandum alhamdulillah. Mendapat juga ihsan ke-14 alhamdulillah. Alhamdulillahnya jangan gedean yang 14 daripada yang kena kudis. Yang kena kudis ya harus alhamdulillah, ini nanti bisa untuk vaksin kalau diterapi dengan baik. Nah ini saja, mudah-mudahan dijadikan pegangan. Dan satu lagi 4, membuka relaksasi hanya hari Ahad. Guru punya jatah relaksasi 5-10% jumlah guru per Ahad. Karyawan 5-10% paling banyak per Ahad. Eksponen 5-10% per Ahad. Jadi hari Ahad ada relaksasi. Mengapa? Karena tidak mengajar. Karena memang dalam kerja itu hari Ahad ada libur. Lah kok cuma 10%? Kalau 100% melompong. Dan masuk lagi harus ada rapid test. Rapid test untuk pelaksanaan ini coba ditinjau ulang biayanya itu. Yang sekarang kan 250.
ditinjau ulang. Nanti kalau suratnya memang relaksasi judulnya, balik lagi tinjau ulang berapa yang layak. Karena kita membeli kan. Kalau kita dibantu oleh pemerintah, ya kosong, nggak pakai bayar. Ada yang mengatakan kok pakai bayar? Kan nggak bisa membuat kita. Ini dapat beli. Untung saja pesantren swasta masih bisa membeli rapid test untuk warganya. Jangan dikomentari yang enggak. Kalau pemerintah ngomentari, bantu. Ini saja. Hadza wallahu yar'ana wa yakhuduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.